dari fenomena itu HIPMI sendiri ketika pandemi ini kan sudah setahun lebih, Mas. Setahun lebih. Dan saya kira yang sekarat juga tidak 1-2 gitu ya, sekarat tidak 1-2. Ini bagaimana pemulihan teman-teman pengusaha yang seperti itu? Apa dikatrol dengan A, B, C, D atau bagaimana, atau suntikan dengan modal atau apa, tapi efek rasionalnya kan juga seperti itu. Kalau misalkan disuntik, misalkan dia pengusaha kuliner, ternyata kuliner juga nggak jalan, nggak ada beli lagi kan gitu. Jadi memang itulah Mas, pandemi COVID-19 ini merupakan ujian selain pada waktu 98 kemarin, ujian ekonomi, dan ketika kita bisa melewati ujian ini, insya Allah kita itu akan menjadi pemenang, kita akan menjadi naik kelas. Nah, salah satu caranya Mas, ya dari kita ya cukup sederhana sih Mas. Yang pertama, kita dari teman-teman HIPMI ini adalah menggelorakan beli produk teman sendiri. Itu as a simple Mas. Jadi kita saling mensupport satu sama lain. Misal nih butuh apa? Butuh beras, nah kita beras beli ke teman kita yang jualan beras. Kita minuman, kita beli ke minuman. Jadi kita saling circle-nya ke teman dulu. Itu yang simple. Kemudian kalau kita nggak bisa beli, ya sudah kita bantu promosi Mas. Sekarang ini melalui media sosial kita itu sangat berarti Mas. Satu teman kita itu bisa publikasikan ribuan ke followernya. Nah, saya itu dengar kemarin Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar juga pada space tertentu ngasih kesempatan teman-teman jadi UMKM terus pengusaha muda dan seterusnya. Jadi memang hal-hal kecil, hal sepele Mas. Maksudnya kita nggak perlu muluk-muluk dulu lah berbicara yang terlalu tinggi. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki, ya kita nggak bisa kan, kita sama-sama terdampak. Nah, kita bisa apa di situ? Kita bantu apa? Nggak bisa beli, bantu promo. Jadi kalau ini kan tingkat kesulitannya kan super Mas, ekstra. Teman-teman itu katanya kalau suntiknya umpama orang sakit suntiknya tidak serius ini nanti diprediksi ke depan secara ekonomi kita ya dalam tanda petik pincang. Betul. Ini bagaimana hubungan pemerintah terus HIPMI terus saya kira kalau misalkan ada teman-teman NGO misalkan yayasan konsumen yang guyonannya sukanya kritik tapi nggak tahu realnya di lapangan misalkan, atau teman-teman masyarakat yang tidak paham, yaitu tadi seperti saya contohkan bahwa menganggap aturan pemerintah ini tidak berpro rakyat dan seterusnya, padahal dimanapun ya kita netral, dimanapun pemerintah kan nggak mungkin mau menghancurkan rakyatnya sendiri, kan nggak mungkin, itu logikanya. Makanya dengan situasi yang kalau boleh saya bilang ketidakpastian ini, ketidakpastian, benar Mas. Kira-kira saran jenengan pemerintah terus masyarakat itu bagaimana terkait dengan ini? Misalkan contoh itu tadi produk kuliner sederhana saja, bagaimana itu yang mohon maaf sampai berhutang-hutang di mana untuk mencukupi kebutuhan dia. Kira-kira ada seperti Mas itu langkah konkretnya? Ya, langkah konkretnya memang bagi para pengusaha khususnya Mas, langkah, karena saya bergerak di HIPMI tadi, jadi kita bisa memberikan sebuah langkah konkret. Jadi langkah konkret kita adalah namanya yang pertama tentang beli produk teman sendiri itu, kemudian promo produk teman sendiri, dan yang ketiga adalah shifting usaha Mas. Jadi shifting itu konteksnya yang nanggung siapa? Nah, jadi gini, sekarang bukan lagi zamannya era kompetisi Mas.
kita sekali lagi sudah zamannya era kolaborasi. Nah, jadi gini. Kalau di media itu namanya konvergensi, Mas. Oh, konvergensi. Memadupadankan gaya deh. Siap. Jadi format apapun bertemu dalam satu titik. Betul. Sama dengan ini, usaha apapun kalau ditemukan dalam satu titik itu kan luar biasa. Betul. Betul. Jadi memang yang dilakukan kita, teman-teman IPMI juga seperti itu, Mas. Jadi memang kita ini sudah seperti keluarga. Jadi ketika keluarga ini merasa sakit, secara otomatis keluarga yang lain pasti akan ikut membantu, Mas. Itu terjadi gitu. Jadi kita berkolaborasi, Mas. Maksudnya ketika yang sudah sangat terdampak tadi itu dengan teman yang masih sehat walafiat, maksudnya masih kuat gitu, akhirnya kita berkolaborasi, kita collab, Mas. Kita mendevelop produk yang teman kita ini, tapi teman kita sebenarnya, tapi kita pasti akan menilai dulu cocok nggak untuk kita develop, maksudnya layak nggak, kan seperti itu yang makanya sebelum kita lari ke arah situ sebagai produsen yang mau didevelop, kita harus berlomba-lomba untuk membuat produk kita layak dulu. Layak, ada standarisasi. Betul.